بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Ayuhal ikhwatal kiram, sidang pendengar radio Syiar Tauhid Aceh, semoga Allah Subhanahu wa taala gerahmati gede mandum. Walhamdulillah, dengan bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas karunia dan rahmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada gede, sehingga alhamdulillah di malam yang berbahagianya Allah Azza wa Jalla mendenggebi kepada kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bersualam dalam acara interaktif kita. Ayuhal ikhwatal kiram, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di antara bukti keimanan seorang hamba Allah Azza wa Jalla adalah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai lun lebih tercintai daripada orang si, daripada anak-anak ataukah seluruh dari manusia. Cintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nya merupakan amalan yang sangat agung yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan bersapat yang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut dalam sebuah hadis yang sahih, truk sira urang bak Nabi, urang gedayang bak Rasulullah, ya Rasulullah mata sa'ah, ya Rasulullah kapan ro kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau bertanya, ma a'datta laha, apa yang ron persiapkan menuju ro kiamat. Maka orang yang berkata, ya Rasulullah, ma a'dattu li kasratis salah wala siyam wala sadaqah. Ya Rasulullah, lun hana lun persiapkan untuk menuju ro kiamatnya dengan banyaknya lun salat, ataukah dengan banyaknya lun puasa, ataukah dengan banyaknya lun sedekah. Walakinni uhibbullah wa rasul. Namun lun ya Rasulullah memiliki amalan, yaitu mencintai Allah dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau mengatakan, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama dengan orang yang ron cintai. Jadi mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan amalan yang sangat-sangat agung, dan hakikat seorang hamba Allah mencintai Rasul adalah dengan mereka mengamalkan pumandang yang diperintahkan li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi pu yang dilarang li Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sehingga seorang muslim jika mereka ingin untuk kekalan kiban praktek kecintaan kepada Nabi alaihi salatu wasalam dengan kecintaan yang betul, maka hendaknya kekalan kiban para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mencintai Nabi. Orangnya gebela Nabi dengan harta, bahkan gebela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nyawang-nyawang orangnya. Sehingga ketika salah seorang sahabat yang bernama Zaid ad-Dathinah radhiyallahu taala anhu, beliaunya adalah orang yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah di sebuah tempat. Jadi tu sebahagian orang ni bak wadihan bak Rasulullah, ya Rasulullah, Nabi kepada kamu pada-pada orang yang carang agama, kampung kamu ataukah kabilah kamu, suku kamu kai agama Islam. Jadi perlulah orang untuk mengajarkan kepada mereka Islam. Maka Nabi alaihi salatu wasallam ni bak wadihan kepilihlah di antara sahabat-sahabat yang mulia, dan di antara orang yang dipilih adalah Zaid ad-Dathinah radhiyallahu taala anhu untuk dakwah kenal bak tempatnya. Jadi kejaklah sekedar 10 orang ni bak wadihan. Rupaji orang yang jak bak Nabi yak laki daripada para sahabat agar diajarkan kepada mereka Islam, rupaji berkhianat. Yang memang trik awak yang berat untuk
ipoh daripada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tengah jalan idroplah daripada para sahabatnya, kemudian sebagian hang getim daripada menyerah sehingga sebagian ipoh, dan idroplah pada bedik orang tu nibak watian. Antara orang yang idrop adalah Zaid ad-Datsinah radhiyallahu ta'ala anhu. Nibak watian yang dipetubit dari tanah haram Mekah untuk dieksekusi oleh kaum musyrikin. Maka ni bawatian Abu Sufyan yang mantan musyrik gekun bak Zaid nyo. Kiban pendapat ron apabila Rasulullah ino bak tempat ron ino, seada akan lumpuh. Kemudian ron bersama dengan keluarga ron bercengkrama dan yang semisalnya. Maka gekun Zaid ad-Datsinah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertusuk durinya loh naridho lam membecut, meskipun long dengan keluarga sedang bercengkrama. Jadi luar biasa kiban sahabat yang mulianya dalam keadaan gian saat itu kam meninggal ipoh oleh orang-orang musyrik, namun diingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya depeh pi membacut ni bak para sahabat, sehingga gekun oleh Abu Sufyan ni bak watian sabab ucapan yang masyhur, ma raaitu ahada yuhibbu ahada kama yuhibbu ashabadi Muhammada. Hana pernah lulung kala daripada orang yang lebih mencintai daripada kecintaan sahabat Muhammad kepada Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ro dalam keadaan tengah berbahaya ni bak watian, namun yang diingat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang betul-betul yang cintai ketika beliau udip ni bak watian. Menasib sahabat yang lain dan derajat Anas bin An-Nadhir radhiyallahu ta'ala anhu, setelah terjadi perang Uhud ni bak watian, Nabi SAW gutuslah pada bro sahabat untuk dia cek. Di antara yang gutuslah Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu. Gutus oleh Nabi Zaid bin Thabit ni bak watian tugak kalian daripada jenazah-jenazah atau kasar orang yang wafat. Maka gerumpaklah tidur orang ni bak watian dalam keadaan terkena 80 buah luka bak badan. Kenang tebasan pedang, kemudian kenang dari panah dan tombak, sehingga hidrili ni bak watian sahabatnya. Truklah saudari kan, kemudian kepegahnya lah saudara Lun. Wajan duri, maka kepegah hati bawa saji Lun turikan karena bak wajah memang ada turili, namun bak jari jemari yang adalah saudara Lun kepegah. Kemudian dalam keadaan sahabat yang mulia Anas bin An-Nadhir tengah sekarat ni bak watian, truk Zaid bin Thabit kemudian gibi salam dan disampaikan salam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian gebalah daripada salam Nabi dan nibak watian gekun bak Zaid bin Thabit disampaikan juga kepada kaum Lun, iaitu orang-orang Ansar, bahwasanya hana uzur bagi mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkena daripada hal-hal yang hanagat dalam keadaan awak yang selamat. Gekenyo dalam keadaan roi mata beberapa wadah selanjutnya kian wafat. Jadi kecintaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyo menjadi patron bagi kita untuk tapahami kiban kecintaan yang sebetulnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan para sahabat mereka adalah orang yang paling mencintai Rasul alaihi salatu wassalam. Jadi seluruh hamba Allah azza wajal yang beriman pasti mereka mencintai Rasul. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hati orang-orang yang beriman yang adalah nomor satu. Bahkan lebih cinta di orang berimannya kepada Rasul daripada anak ataukah keluarga ataukah yang semisal ji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling utama di tengah-tengah orang yang beriman. Sehingga Allah sebutkan an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Bahwasanya para nabi nyan adalah orang yang paling pun nibak orang-orang yang beriman. Jadi betul-betul kecintai nabi luar biasa oleh hamba Allah azza wajal yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihina,
ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilecehkan, maka orang-orang beriman nyan bengih ke. Nyan adalah perkara yang sangat-sangat wajar. Jadi baikna daripada pemikiran yang nyo dimilih pemikiran orang kafir, ketika na orang melecehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipegahlah bahawa saji nyo adalah kebebasan berpendapat sebagaimana yang terjadi pada uronyo, di mana orang-orang kafir dilecehkan Nabi alaihi salatu wasallam dengan mengatakan bahawa sajinya adalah sesuatu yang jid tak pegat, karenanya adalah pendapat kamu dan yang semisalnya. Maka di orang beriman ketika dengar daripada pelecehan kepada Rasul, maka orang bengih luar biasa. Orang bengih. Pujuk menang sebagaimana kali dah jelaskan. Orang beriman yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tokoh yang paling orang cintai di dalam kehidupan dia. Sehingga bunuhlah para sahabat zaman. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam dihina, ataukah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nibat watian dilanya oleh orang musyrik, maka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang terdepan di dalam membela Nabi alaihi salatu wassalam. Sekali ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Seorang muslim, seorang orang yang beriman, harus bagi mereka untuk bengih terhadap orang yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Adapun perlihat yang ada pemandum, sidra orang yang menghina Nabi, sidra orang yang melecehkan Rasul, maka orang hana akan berhasil. Pasti orang akan gebinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kejadian pada-pada orangnya yang merupakan hal-hal yang buruk juga ke Nabi, maka dia harus yakin hana tripli kehancuran yang akan mereka dapatkan karena perbuatan yang mereka lakukan. Dan telah termaktub dalam sejarah tentang kiban akhi, orang-orang yang melecehkan Nabi. Kiban akhi, kehidupan orang-orang yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Azza wa Jalla kalau dalam Al-Quranul Karim, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang melecehkan Nabi, orang yang pegat buruk kepada Nabi, maka orang akan terputus habis orang. Allah Azza wa Jalla akan pedih kepada orang daripada siksaan di dunia, dan kelak Allah Subhanahu wa taala akan gebila lebih dahsyat kepada orang-orang yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Sehingga di malam yang berbahagianya akan disebutkan pada bawah kisah tentang azab yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada orang-orang yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah yang pun adalah kisah Utbah bin Abi Lahab. Jadi Abu Lahab anak Isra bernama Utbah. Di Utbah lagi ayah Hasin adalah orang yang bengih hak kepada Nabi dan sering dia lecehkan Nabi, padahal ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sepupu, seharusnya bela Nabi, namun kan menjadi pembela, bahkan menjadi orang yang bermalai Nabi, bahkan menjadi orang yang melecehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hobi dia pun mencela Nabi. Sehingga suatu ketika jih ijak ke di Husyam ni bak watayan, segala mi berangkat ya merumpak Nabi. Waktu merumpak Nabi kan di ya laki pamit dan semisalnya. Namun di merumpak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tujuan ji pun untuk dicela Nabi. Segala yang berangkat jadi dicela Nabi. Terkadang menyorong yang jeroh orang yang god ketika mesti yang berangkat ke sebuah tempat, merumpaklah orang-orang yang terdekat, kemudian lelaki lah pamit hanya kalau berangkat. Namun Utbah bin Abi Lahab dia merumpak Nabi, tujuan dia pun untuk dilecehkan Nabi. Sehingga Nabi SAW berdoa kejelekan kepada Utbah. Teruklah ke di Husyam, karena dia benar ingin diajak Husyam. Teruk ke di Husyam. Waktu teruk kenan, rupa ji diterkam oleh singa dan mati ni bak watian. Allah Azza wa Jalla mengabulkan daripada doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ji mati, pujud menan karena ikap oleh singa. Pujud
kari celah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi berdoa ba Allah agar Allah azza wajal gebi hal-hal yang hanagat kepada Utbah bin Abi Lahab. Yang kisah yang pun. Kemudian kisah yang kedua yang menunjukkan bahwasanya orang-orang yang melecehkan Nabi, orang-orang yang merendahkan Rasul alaihi salatu wassalam, yang akan hancur dia adalah apa yang terjadi pada Kisra. Jadi zaman Kisra dan Kaisar. Kisra adalah pimpinan Persia. Kaisar adalah pimpinan Romawi. Jadi zaman dua buah negara raya. Yang pertama Persia dan yang kedua adalah Romawi. Yang negara pelera ni bawah dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Islam berkembang ni bawah dia, orang kala dalam Islam, Nabi gutuslah para sahabat agar dikirim surat kepada penguasa ni bawah dia. Nabi kirim seji sahabatnya untuk merempak daripada Kisra. Nabi kirim daripada sahabat yang lain untuk merempak daripada Kaisar dan yang semisalnya. Jadi dikirim oleh Nabi mendum utusan dari kalangan para sahabat, gajak daripada orangnya untuk datang dalam Islam. Jadi naslah terus sahabat merempak tugas dari Nabi untuk dikirim surat kepada Kisra. Jadi Kisra yang orang sombong luar biasa. Kerana dia fikir dia memiliki daripada kekuatan yang luar biasa, nanggro luah dan yang semisalnya, sehingga dia sombong kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sahabat yang mulia yang gejaklah gajuk surat Nabi. Kemudian bengih di Kisra sehingga ihailah daripada bawahan yang menerjemahkan daripada surat Nabi. Ada terjemah daripada suratnya. Jadi ji kurang galai kepada sahabatnya ni bautian. Kemudian email dalam surat Nabi. Nyo gejuk oleh Rasulullah kepada Harun. Maka ihailah nak buah haji, kemudian pergi haji sehingga terjemah suratnya. Maka terjemahlah oleh bawahan ni sehingga marahlah daripada Kisra ni bautian. Marah, kemudian dirobek-robek surat Nabi dan dikun ke Nabi SAW ucapan-ucapan yang buruk ni bawa dia. Jadi sahabatnya gua tu ke ke Madinah. Kemudian diceritakan kepada Rasulullah SAW pu yang terjadi. Maka Nabi SAW mungkin semoga Allah Azza wa Jalla mengoyak daripada kerajaannya. Semoga Allah Azza wa Jalla mencabik-cabik daripada kerajaannya. Disampaikan oleh sahabatnya, ya Rasulullah, surat Ar-Rahman Ipring. Yang bentuk pelecehan kepada Rasulullah SAW. Kemudian disebutkanlah ucapan-ucapan yang hanagat terhadap Rasulullah SAW. Maka disebutkan oleh para ulama sejarah bahwasanya doa Nabi SAW dikabulkan oleh Allah, sehingga Nanggro Persia yang di bawah kepemimpinan Umar luluh lantak amdu. Hana dengar ili mecut. Mandum ditaklukkan oleh kaum muslimin. Padahal segolom ji awaknya adalah urung-urung yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Namun di bawah kepemimpinan Umar radhiyallahu taala anhu, mereka semua luluh lantak. Berbeda dengan Kaisar. Kaisar ketika terima surat Nabi, dia hanya lecehkan dari surat Nabi, sehingga kerajaan ji bertahanlah beberapa tahun selanjutnya. Namun Kisra hana trip selanjutnya hancur mendum dikarenakan kena daripada doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam gedoakan agar Nanggro Persia gecabik-cabik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga musuh Allah ketika mereka melecehkan Nabi alaihi salatu wasallam, maka ingatlah kehancuran yang akan mereka dapatkan. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau menceritakan pernah kaum muslimin dikepung daripada orang-orang Romawi di Nanggro Syam. Jadi ni bawa wadayan trip kah? Hana berhasil lah. Kemudian terdengarlah daripada khabar bahwasanya daripada orang-orang kafir yang mereka melecehkan Nabi,
maka 2 roh kemudian, rakaat roh kemudian langsung takluk daripada tempatnya. Padahal tempatnya kagak kumpung oleh kaum muslimin nyan mutuntut bulun-bulun. Han sanggup dok tembus. Kemudian antara orangnya yang menjelah Nabi, natrib kemudian tempatnya pun ditaklukkan oleh kaum muslimin. Nya uqubah, azab yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada para pencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menasih kisah yang lain diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik bahwasanya jamu Nasir urun Nasrani sama dalam Islam. Jadi di urun Nasrani yo ia belajar bab Nabi. Dia baca Al-Baqarah sampai Ali Imran. Kemudian dia menjadi jurutulis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beberapa waktu setelahnya dia pun murtad dari agama. Murtad dari agama. Kemudian dia muhingga ni. Dia pegahlah bak ni bawa saji Muhammadnya hana gedepu sapu. Kecuali pu yang lon tulis. Hana umpam sapu Muhammad kecuali pu yang lon tulis. Ikun le kafil anadillah. Maka kemudian matilah daripada orang yang murtad. Ijaklah nganji ni bawa dia dikuh daripada kubu. Itanamlah daripada urungan. Keesokan harinya bumi telah memuntahkan daripada orang tersebut. Hai terima oleh bumi. Ketika ikalan mayit berada di atas permukaan tanah, dikunli sebagian nganjinya pasti perbuatan Muhammad dan kawan-kawan Muhammad. Karena gaan kagak debit daripada agama Muhammad sehingga Muhammad nak senang pasti pegat lagi yang rupa. Ikunli ngan daripada orang yang murtad. Maka ikuh hulam lebih dalam. Ikuh hulam lebih dalam. Kemudian tanam belum. Lebih tanam belum. Keesokan hari bomo kai memuntahkan lem daripada jenazah. Le dimuntahkan lem ikalan lem nyau kakak no. Kataku lu lagi nyau saya mentang. Kemudian ikut lem lebih lu. Maka ditanamlah. Kemudian keesokan hari lem kai dimuntahkan le bomo. Maka ikun le sebagian ngaji nyau han mungkin pekerjaan Muhammad. Mungkin sehingga mayatnya pun dibiarkan begitu saja. Azab yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada orang yang melecehkan Nabi. Jadi di urungnya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dituduh Nabi alaihi salatu wasallam dengan tuduhan-tuduhan yang dusta. Dipegah apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hana mupum tapu kecuali pu yang lon tulis dipegah oleh orang yang murtadnya. Sehingga apa Allah Azza wa Jalla oleh Syekhul Islam rahimahullah ta'ala genampakkan kekuasaan Allah Azza wa Jalla pedih pu yang pegahan merupakan kedosaan dan Allah Azza wa Jalla pedih azab kepada orangnya. Dan kisah yang kelih. Kemudian kisah yang terakhir, azab yang pedih yang bagi yang Allah Azza wa Jalla berikan bagi pencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kisah yang diriwayatkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu taala bahwasanya Nasir urang ni bab wadian murtad. Jadi di urangnya merupakan salah satu daripada orang-orang raya lah bak sabah tempat. Maka ni bak sabah orang dikumpulkanlah daripada orang, kemudian dia pun dilecehkan Nabi alaihi salatu wasallam di ke umum. Ni bab wadian na sabah se yang hana jauh daripada haji. Kemudian ketika haji dilecehkan Nabi, asalnya pun ingin tu ya terkam daripada yang melecehkan Nabi. Kemudian ikut dengan haji. Pilih kacela Muhammad. Kami kacela Muhammad kat saya yang dah mengih. Ikut lewurnya kan nyenkan pengaruh ulun karena ulun jela Muhammad. Namun karena dia lempegak jara mana, dan tunjuk jara waktu, asalnya ye, fikir lempah je.
Yang perah dengan jian hai patih. Dia tetap lecehkan Nabi. Dicela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di umum ni bautian. Sehingga tiga hari jelas asyam pun luh. Kemudian di grup diterkam dan pah ni bautian bak leher. Digigit bak leher. Kemudian jih pun mati. Maka disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, kejadiannya terjadi di daerah Mongolia. Kejadiannya sekitar 40 orang dama dalam Islam. Subhanallah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyo adalah orang yang sangat mulia. Orang-orang yang melecehkan Nabi alaihi salatu wasallam, maka yang pun pu yang jiken ke Nabi nyan hanapih membacut meruntuhkan daripada nan Nabi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat-sangat mulia yang disepakati oleh seluruh manusia. Kibar Nabi alaihi salatu wasallam di dalam beliau bermuamalah, kibar Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan kepada kaum muslimin perkara-perkara yang good bagi kehidupan dunia dan bagi kehidupan akhirat. Jadi pu yang ibrah oleh pencela Rasul, makanya hana pih mengurangi daripada martabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hana mengurangi pih bacut. Kemudian yang kedua, bagi orang yang menjela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang perlu disedihkan dan yang perlu ditakutkan adalah pencelanya sendiri. Puja menan, karena ketika kira orang mencela Rasul alaihi salatu wasallam, maka preh mendang azab yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada orang tersebut. Semoga Allah Azza wa Jal menghancurkan daripada urung-urung yang melecehkan Nabi alaihi salatu wassalam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala gebi kepada orang azab yang pedih dikarenakan pencelaan awajih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayolah ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Mungkin di malam yang berbahagianya yang mentang yang jalan Tuhan sampaikan lebih dan kurang lentuan lagi maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.